Kita ini negara besar. Kata-kata ini sangat banyak ditemui di media dan juga publikasi-publikasi resmi dari Kepresidenan Prabowo Subianto. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tampaknya memang kata-kata ini juga yang mendasari banyak keputusan dari politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Namun apa sebenarnya arti dari kita ini bangsa besar? Yang paling jelas adalah adanya dorongan bagi Presiden Prabowo untuk menemui berbagai pimpinan dari negara-negara besar tersebut dan juga membuat berbagai kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tindakan awal atau mungkin gebrakan awal dari Kepresidenan Prabowo yang dia langsung bertemu dengan pemimpin Cina Xi Jinping, bertemu dengan pemimpin Amerika Serikat pada saat itu Joe Biden, dan juga langsung memutuskan untuk Indonesia bergabung dengan BRICS. Prabowo juga membanggakan beberapa program yang dilakukannya di dalam negeri seperti program makan bergizi gratis sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara besar yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Tapi apakah ini penting dalam politik luar negeri Indonesia? Definisinya Rancu rentan menjadikan keinginan ini hanya sebagai optics yang dia melebihi dari substansi politik luar negeri itu sendiri, alias pencitraan. Karena inti dari ini adalah Prabowo yang kemudian bisa berfoto dengan para pemimpin-pemimpin luar negeri negara besar lainnya dan bisa dianggap setara dengan mereka. Akan tetapi, apakah itu yang seharusnya menjadi politik luar negeri Indonesia? Di awal masa kepresidenannya, misalnya Presiden Prabowo Subianto melakukan sebuah joint statement dengan Cina yang di dalamnya ikut menggadaikan kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan. Apakah demikian? Kesepakatan-kesepakatan yang ingin dibuat dengan negara-negara besar? Tentu tidak. Kecenderungan yang juga ada untuk kemudian dapat dianggap sebagai negara besar ini adalah keinginan bagi Indonesia untuk bermain sendiri alias tidak dalam kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam aspek Laut Cina Selatan misalnya, ataupun terhadap perang dagang Trump, Prabowo cenderung tidak berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam sebuah konferensi yang seharusnya diperingatkan karena arti pentingnya bagi negara-negara Global South, yakni Konferensi Asia Afrika, tahun ini juga dilewatkan oleh Prabowo. Dan tentu saja kita juga tidak bisa melewatkan berbagai sambutan mewah yang diberikan oleh Prabowo terhadap pimpinan-pimpinan negara yang datang berkunjung ke Indonesia. Tentu saja itu tidak salah, tetapi apa yang kemudian kita dapat dari pertemuan-pertemuan tersebut? Dan apakah perjanjian dan kesepakatan yang dibuat menguntungkan bagi Indonesia? Karena tentu saja politik luar negeri lebih dari sekedar foto op. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa politik luar negeri sejatinya membutuhkan kerjasama dengan negara-negara yang sepemikiran dengan kita. Tidak hanya bisa kita bermain sendiri dan berharap bisa merajai dunia. Dalam isu Laut Cina Selatan misalnya, dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa politik luar negeri Indonesia sejatinya berdasar pada amanat Undang-Undang 1945 yang ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu mengapa kita justru melemparkan isu-isu yang tidak mendukung hal-hal tersebut seperti yang terjadi di Palestina ataupun belakangan ini yang juga terjadi di Ukraina? Dengan gencarnya Indonesia justru mengusulkan isu-isu untuk evakuasi pengungsi dari Gaza ataupun terus mendekatkan hubungan dengan Rusia tanpa mengindahkan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Jika politik luar negeri di masa Presiden Prabowo Subianto memang hanya berdasar pada keinginan untuk dilihat sebagai negara besar, maka sungguh itu adalah politik luar negeri Indonesia yang dangkal. Karena itu hanya melihat terkait citra Indonesia tanpa melihat apa sebenarnya misi dan juga tujuan yang ingin dicapai dari politik luar negeri Indonesia. Tujuan dari politik luar negeri Indonesia tentunya bukan hanya citra ataupun berita baik di internasional, karena yang dijaga bukan hanya nama baik, tetapi juga kedaulatan Indonesia dan juga menjalankan misi-misi dari konstitusi.